Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Gunawan dengan nomor induk mahasiswa L131200291. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu sifat fisika dan mekanika kayu repe. Baik, langsung saja saya bacakan materi dari sifat fisika dan mekanika kayu repe. Dimana yang pertama, kebutuhan akan kayu komersil di Indonesia semakin meningkat, sedangkan potensi hutan di Indonesia semakin berkurang, baik dari luas hutan produksi maupun dari sisi kualitas kayu yang dihasilkan. Di sisi lain, masih banyak jenis kayu yang belum dimanfaatkan secara optimal karena kurang dikenal oleh masyarakat dan belum diketahui sifat-sifat dasarnya, terutama sifat fisika dan mekanikanya. Sifat-sifat tersebut berguna untuk menentukan tujuan penggunaan kayu tersebut akan menjadi pertimbangan industri pengolahan kayu untuk memanfaatkan kayu tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan kayu. Satu dari jenis kayu yang kurang dikenal yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia adalah Mangifera Gedemic, termasuk dalam famili Anasardiaceae, yang termasuk dalam kelas Magnoliopsida yang dikenal dengan nama repe, yang berasal dari Kalimantan Timur, disebut juga dengan kedepir Sumatera, Jawa Barat, atau gedeperan Sumatera. Masyarakat di Kalimantan Timur mengambil buahnya yang muda karena dapat dimakan dan kayunya digunakan untuk konstruksi bangunan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisika dan mekanika dari batang kayu repe. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai fisika dan mekanika batang kayu repe, yang dapat menjadi acuan dan data penunjang bagi penelitian sejenis atau dalam rangka pemanfaatan dan pengolahan secara lebih luas di kemudian hari sehingga kayu tersebut dimanfaatkan secara optimal. Prosedur dalam penelitian kayu repe: yang pertama, pembuatan contoh uji. Batang pohon dibagi menjadi 3 dolok, pangkal, tengah, dan ujung bawah cabang pertama. Dari tiap bagian diambil lempengan setebal 3 cm, di mana untuk pengukuran kadar air kayu segar, lempengan dimasukkan ke dalam kantong plastik dan setelah tiba di laboratorium, lempengan tersebut dicacah untuk dibuat contoh uji kadar air kayu segar. Bagian lain dari kayu dolok dibelah menjadi papan lalu dikeringkan secara alami. Papan tersebut selanjutnya diketem dan dibelah lagi sehingga dapat stik yang berukuran 2x2 x 40 cm. Stik lalu dipotong sesuai dengan ukuran contoh uji untuk kerapatan berukuran 2x2 x 2 mm dan keteguhan lengkung statis berukuran 2x2 x 36 cm. Yang kedua, pengujian contoh uji kayu tersebut, di mana penimbangan contoh uji kadar air kayu segar dilakukan sesaat setelah kayu dicacah, selanjutnya dikeringkan hingga tercapai kondisi kering tanur dan ditimbang. Adapun contoh uji kerapatan dan lengkung statis dan dikondisikan selama 2 minggu dalam ruang konstan temperatur 20 derajat Celcius dengan RH 65% hingga tercapai kadar air normal sebelum dilakukan pengukuran dan pengujian. Yang ketiga, analisis data. Data hasil pengujian selanjutnya dihitung nilai rataan dan koefisien keragamannya dan disajikan dalam bentuk grafik. Pengukuran kadar air kayu segar dan kerapatan dilakukan dengan 48 ulangan untuk tiap bagian batang, sedangkan lengkung statis dilakukan dengan 32 ulangan. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan letak ketinggian kayu dalam batang yang dilakukan analisis keragaman dengan uji F dengan rancangan acak lengkap. Hasil analisis keragaman yang berpengaruh nyata selanjutnya diuji dengan beda nyata terkecil.
Adapun hasil dan pembahasan, di mana gambaran umum pohon repe mangifera gedemik. Umumnya pohon repe dapat mencapai tinggi 30 dengan diameter mencapai 60 cm yang tidak berakar banir, tetapi batang seringkali membesar di bagian pangkal. Kulit batang membisul halus atau berjala sampai beralur abu-abu sampai coklat pucat. Daun jorong melonjong seperti daun pohon mangga sampai lenset panjang 5,5 sampai 25 cm dan lebar 2,5 sampai 6 cm. Buah bulat agak gepeng dan miring yang bergaris tengah sampai 10,5 cm, hijau pucat, hijau kekuningan bila masak. Dapat dilihat pada gambar di samping karakteristik dari pohon kayu repe, di mana pada gambar A itu batang pohon dari kayu repe. Yang kedua, diameter pangkal pada kayu repe. Yang ketiga, buah dari kayu repe. Adapun bagian B, sifat fisika dan mekanika kayu repe. Yang pertama, kadar air kayu segar dan kerapatan normal. Kadar air segar kayu repe berkisar antara 38,7 sampai 180,9% dengan nilai rataan secara keseluruhan adalah 102,2%. Sebaran nilai kadar air segar pada bagian pangkal, tengah dan ujung batang kayu repe. Yang kedua, keteguhan lengkung statis Moe dan Mohr, di mana Newton mm 2 dengan rataan sebesar 7.428 Newton mm/2 berdasarkan nilai rataan pada tiap bagian. Ternyata bagian pangkal mempunyai rataan tertinggi sebesar 7.766 Newton dengan mm/2, KK sama dengan 32,8%, tengah sebesar 7.685 Newton per milimeter pangkat 2 dengan KK sama dengan 29,1%, dan paling rendah pada bagian ujung yaitu 7.428 Newton per milimeter pangkat 2 dengan KK sama dengan 20,0%. Keteguhan patah Mohr kayu repe mempunyai rataan sebesar 51,2 Newton per milimeter pangkat 2 dengan kisaran 34,4 Newton per milimeter pangkat 2 dengan 83,6 Newton milimeter pangkat 2. Adapun nilai rata-rata pada batang pangkal, tengah dan ujung masing-masing adalah 63,3 Newton milimeter pangkat per KK sama dengan 8,0%, 53,0 KK sama dengan 11,7%, dan 51,1 Newton milimeter pangkat 2 dengan KK 12,9%. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, di mana kayu repe mangifera GDB MIG memiliki nilai rataan untuk kadar air kayu segar sebesar 100,2,21% dan kerapatan normal sebesar 0,446 gram per cm pangkat 3. Adapun nilai rataan Moe sebesar 7.428 Newton mm pangkat 2 dan Mohr sebesar 51,230 Newton mm pangkat 2. Secara statistik, letak kayu dalam batang, pangkal, tengah, dan ujung tidak berpengaruh nyata terhadap kerapatan Moe dan Mohr kayu repe tersebut. Tadi materi dari penelitian sifat fisika dan mekanika kayu repe. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.